Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang telah menganugerahkan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis taklim ini. Kita berharap mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi jalan kemudahan bagi kita menuju surga Allah Rabbul Alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang melangkahkan kaki untuk menimba ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kemudahan kepadanya jalan menuju surga. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin, pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita Riyadhus Shalihin, hadis nomor 5. Saya sudah membuat handoutnya, namun karena baru selesai tadi malam jadi belum sempat saya gandakan. Tapi handoutnya sudah ada di pengurus masjid ya. Jadi dalam bentuk hard copy-nya insyaallah menyusul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1333. Anna ma'na bin Yazid radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumber dari sahabat Ma'an bin Yazid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi. Aku, bapakku dan kakekku sudah berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya masuk Islam. Ma'an bin Yazid, ayahnya Yazid dan kakeknya Abu Sufyan. Ketiganya masuk Islam. Wa khataba alayya fa ankahani wa khasamtu ilaihi. Dan beliau pernah melamarkan seseorang untukku dan beliau menikahkanku. Dan aku bersumpah untuk
setia mengembalikan segala urusanku kepadanya. Wa kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Satu ketika bapakku, yaitu Zaid, bapaknya Ma'an, ia mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Lalu ia meletakkannya pada seseorang yang berada di masjid. Jadi ia menitipkan beberapa dinar itu pada, kalau sekarang, pengurus masjid. Faji'tu fa'akhadtuha. Kemudian aku, kata Ma'an, ia datang ke masjid itu. Lalu ia pun mengambil beberapa dinar yang tadi disedekahkan oleh ayahnya. Fa'aituhu biha. Dan aku pun membawakan hal itu padanya. Faqala, maka Yazid berkata, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan kamu yang aku tuju. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengadukan hal ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Untukmu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan untukmu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Bapak Ibu, hadis ini bercerita tentang seorang ayah yang menitipkan zakat pada pengurus masjid. Ternyata zakat yang ia keluarkan itu diambil oleh anaknya. Mengapa Ma'an mengambil zakat ini? Karena Ma'an merasa berhak untuk mendapatkan zakat itu. Jadi jamaah sekalian, inilah salah satu di antara potret ya, bagaimana dulu orang mengeluarkan zakat. Jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin itu terjaga izzahnya, terjaga kemuliaannya, terjaga kehormatannya. Ada satu riwayat yang menyebutkan kalau orang hendak bersedekah makanan, misalnya roti atau ya bahan-bahan pokok lainnya, itu kalau mereka membeli bahan-bahan pokok itu di satu toko, ya, maka mereka tidak ambil semuanya. Mereka sisakan sebagiannya. Jadi kalau misalnya beli roti ya, beli roti itu misalnya beli 10 bungkus roti, maka mereka tidak ambil semua. Mereka sisakan 2 misalnya. Nah, maka si penjual ini dia simpan 2 roti itu di satu tempat. Nanti datang lagi pembeli, ya, beli roti lagi. Dia beli roti 10, tapi dia ambil 7, yang 3 simpan di situ. Nah, nanti kalau ada orang miskin
ya, yang mereka mau roti itu, maka mereka tinggal mengambil roti yang disimpan di tempatnya itu. Jadi layaknya seperti seorang pembeli yang datang ke toko itu. Nah, sehingga orang-orang fakir, orang-orang miskin itu terjaga izzahnya. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Yazid dan Ma'an. Yazid datang ke masjid. Kemudian ia menyimpan beberapa dinar itu ya pada satu tempat di masjid itu, dan ada laki-laki di situ. Nah, kemudian Ma'an datang. Kemudian Ma'an mengambil beberapa keping dinar itu. Ketika Yazid mengetahui kalau ternyata beberapa dinar yang ia keluarkan itu diambil oleh anaknya, maka dia sampaikan bahwa zakat ini, beberapa dinar ini itu tidak dimaksudkan untuk anaknya. Akhirnya mereka pun mengadukan hal itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada Yazid, "Laka ma nawaita ya Yazid." Untukmu apa yang engkau niatkan wahai Yazid. "Walaka ma akhadta ya Ma'an." Dan untukmu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Ada beberapa faidah dari hadis ini. Faidah yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwa amal itu tergantung niatnya. Sang ayah, yaitu Yazid, tetap mendapatkan pahala sedekah sesuai dengan yang ia niatkan, meskipun sedekahnya itu sampai kepada anaknya. Itu yang pertama. Jadi jamaah sekalian, kalau satu ketika ya, kita ini mengeluarkan zakat ternyata salah sasaran, ya. Misalnya kita memberikan zakat pada seseorang yang ternyata di kemudian hari diketahui kalau dia itu penipu misalnya, ya. Atau kita berzakat pada satu lembaga yang ternyata diketahui di kemudian hari abal-abal, ya, lembaga itu ada namanya tapi nggak ada tempatnya. Maka jamaah kalian, ketika kita berzakat ternyata salah sasaran, kita tetap mendapatkan pahala atas apa yang kita keluarkan. Atau misalnya jemaah sekalian nih, ya, bisa jadi ketika kita berzakat kita menyangka orang yang menerima zakat itu orang miskin, ternyata dia orang kaya raya, ya. Hanya tampilannya nih, ya, tampilannya itu dia seperti pengemis, ya, seperti peminta-minta. Kita ibah, kita pun memberikan zakat pada orang itu, ternyata di kampung halamannya dia tuan tanah. Nah, kita tetap mendapatkan pahala meskipun bisa jadi tanpa kita sadari zakat yang kita keluarkan salah sasaran. Yang kedua, boleh seseorang memberi sedekah kepada anak, baik melalui perantara maupun secara langsung. Bapak Ibu, ini yang dimaksud adalah anak-anak yang sudah di luar tanggungan, anak-anak yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, ya. Kemudian jamaah sekalian, ternyata anak-anak kita ada di antara mereka yang misalnya terpuruk, ya, sehingga mereka masuk ke dalam kategori mustahik, ya.
orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, maka sebagai orang tua kita boleh bersedekah kepada anak kita. Kita boleh mengeluarkan zakat pada anak kita ketika anak kita itu sudah berada di luar tanggungan kita. Bahkan ada satu riwayat nih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat keluar menuju lapangan tempat sholat untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Setelah selesai, beliau memberi nasihat kepada manusia dan memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat, seraya berkata, wahai manusia, ayyuhan nas tasaddaqu, wahai manusia, berzakatlah kalian. Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita, lalu beliau pun bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Maka mereka pun bertanya, mengapa begitu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukthirnal la'nah wa takfurnal ashir. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian suami, tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi dari kalian wahai para wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri khutbahnya lalu pergi. Sesampainya beliau di tempat tinggalnya, datanglah Zainab. Zainab ini istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, meminta izin pada beliau. Lalu dikatakan pada beliau, wahai Rasulullah, ini adalah Zainab. Beliau bertanya, Zainab siapa? Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah SAW pun berkata, oh iya, persilahkan dia. Maka dia pun diizinkan. Kemudian dia berkata, wahai Nabi Allah, sungguh engkau hari ini sudah memerintahkan untuk bersedekah, sedangkan aku memiliki emas yang aku berkehendak menzakatkannya. Jadi Zainab ini istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan dia wanita yang kaya. Jadi Zainab ini berasal dari keluarga yang kaya. Sedangkan sahabatnya, suaminya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud ini seorang laki-laki yang miskin. Ketika Zainab mau mensedekahkan emasnya ini dihalangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak terhadap apa yang akan aku sedekahkan ini dibandingkan dengan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sadaqah Ibnu Mas'ud, zaujiki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud itu benar, suamimu dan anak-anakmu lebih berhak kamu berikan sedekah daripada mereka.
Nah, ini pun menjadi dalil bolehnya seorang istri berzakat pada suaminya. Yang tidak boleh adalah seorang suami pada istrinya. Karena kewajiban untuk menafkahi itu adalah kewajiban dari suami pada istri. Istri itu kan berada dalam tanggungan suaminya. Jadi tidak boleh bapak mengeluarkan zakat untuk istri bapak ya. Jadi nafkah dihitung zakat, tidak boleh. Tapi kalau seorang istri pada suami boleh. Kalau suaminya masuk ke dalam kategori mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. Misalnya, lihat contoh ya. Di masa pandemi ini suaminya bangkrut, ya, dia di PHK, atau misalnya usaha yang dijalankannya itu ya bangkrut, ya, terpuruk, suami banyak utang, gitu. Ya, suami banyak utang, suami terpuruk. Nah, sedangkan istrinya ini istri yang berasal dari keluarga yang kaya raya, ya. Warisan dari orang tuanya banyak. Kemudian ketika dia lihat suaminya seperti itu, ya, kemudian dia bersedekah pada suaminya, atau dia mengeluarkan zakat untuk suaminya, maka didasarkan pada hadis ini boleh. Tapi bukan jadi utang ya Bu ya. Kalau utang beda lagi akadnya, ya. Kalau utang beda lagi akadnya. Ini yang dimaksud adalah mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan zakat untuk suami, untuk anak-anak. Bahkan jamaah sekalian, bersedekah untuk kerabat itu lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan kita bersedekah pada orang-orang yang berada di luar. Jadi kalau dengan kerabat itu mempererat tadi kekerabatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, diperbolehkan membagikan sedekah dengan diwakilkan kepada orang lain. Dan ini dilakukan dalam rangka menghindari riya. Jadi orang-orang kaya dengan orang-orang miskin itu tidak bersinggungan langsung. Ini dalam rangka menjaga izzah ini. Jamaah sekalian, kalau muzaki, orang yang berzakat itu ya, dia langsung memberikan zakatnya, taruh misalnya pada tetangganya yang miskin, maka jamaah sekalian, ini kan akan berdampak psikis pada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mendapatkan zakat dari dia. Pada akhirnya kan, oh dia yang dulu pernah ngasih saya begini. Akhirnya ada perasaan ini. Nah, jamaah sekalian, maka dalam rangka menghindari itu, kita boleh berzakat itu via. Berzakat itu ada wasilah. Makanya salah satu di antara asnaf zakat itu adalah amilin. Ya, amilin itu adalah orang-orang yang bekerja untuk mengelola zakat. Dan amilin ini kalau dalam kitab-kitab fikih, ini adalah orang-orang yang diangkat oleh negara untuk mengurusi zakat. Jadi bukan panitia yang sifatnya temporer, ya, yang sifatnya temporer, bukan. Jadi ini memang orang-orang yang diamanahi untuk mengelola zakat. Ini kayak karyawan lah, pegawai-pegawai. Jadi kalau di kita kada aya baz ya, ada laziz. Nah,
Kemudian yang keempat, diperbolehkan untuk menginformasikan atau menceritakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini ditunjukkan oleh Ma'an yang langsung menceritakan dinar yang ia dapatkan kepada ayahnya. Ini kan Ma'an gak tahu kalau dinar itu dinar sedekah dari ayahnya. Pokoknya dia datang ke masjid, kemudian dia dapati di masjid itu ada beberapa keping dinar sebagai sedekah dan dia ambil itu. Ibu sekalian, 1 dinar itu, Bapak Ibu, itu 4/4 gram emas. 1 dinar itu ya, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Kalau 1 dinar ya, kalau 1 dinar, kalau 1 gram itu harganya misalnya berapa sekarang ya? 700. Kalau kali 4 2.800.000 ya. Kemudian tambah setengahnya 3, taruh 3 juta lah ya, 3 juta. Bayangkan 1 dinar itu setara dengan uang 3 juta. Ya. Jadi waktu itu orang-orang fakir, orang-orang miskin itu dapat beberapa keping dinar itu memang cukup untuk keperluan mereka ya. Cukup untuk keperluan mereka. Orang mapan laletik ya nak, ya sedekah. Nah, dulu itu ada peminta-minta ya, datang pada rumah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu nyuruh pada anaknya, a'tihi dinaran, beri dia 1 dinar. Bayangkan pengemis datang dikasihnya 1 dinar. Kita kalau ada pengemis dikasih berapa, Bu? 2.000. 2.000. Nah, jadi kalau kita bercerita tentang nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita, boleh. Yang kelima, diperbolehkan untuk mengadukan masalah tertentu kepada hakim atau orang yang dipercaya bisa memberikan solusi, meskipun itu masalah antara ayah dan anak, gak apa-apa. Seperti halnya Yazid dan Ma'an yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tapi kan Yazid dengan Ma'an itu bukan ribut, ya Pak, bukan ribut, bukan berkelahi, tapi ingin mendapatkan kejelasan. Apakah yang dilakukan oleh Ma'an dengan mengambil sedekah dari ayahnya itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan atau tidak? Yazid yang mengeluarkan sedekah lalu ia titipkan di masjid dan ternyata sedekah itu diambil oleh anaknya, apakah tetap sah zakat yang ia keluarkan? Persoalannya kan itu. Maka mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kejelasan status hukumnya. Nah, ini juga yang harus dibiasakan oleh kita. Suami istri ya, kemudian ada perselisihan konsul. Dulu ada seorang sahabat namanya Shaddad bin Aus. Sahabat ini ya sudah tua, tapi ya agak temperamen. Satu ketika dia marah pada istrinya, kemudian dia itu mengilah istrinya. Jadi bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya. Dia pun pergi. Nah, beberapa waktu dia pergi. Ketika dia pulang ke rumah, ternyata ya dia ingin menyalurkan kebutuhan seksual pada istrinya. Tapi kan istrinya
ia mendengar tadi suaminya sudah melakukan ilah, maka istrinya pun nolak gitu. Ketika nolak, sahabat ini maksa. Ketika maksa, dilawan oleh istrinya. Karena sahabat ini sudah tua, kalah sama istrinya. Istrinya kan masih muda. Nah, kemudian dilaporkannya hal itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jadi berkaitan dengan zihar, berkaitan dengan ilah, itu ada kasus-kasus yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah diperbolehkan bersedekah kepada anak cucu. Jadi bukan hanya sekedar pada anak, pada cucu, gitu ya. Bisa jadi ada di antara bapak ibu yang ya misalnya cucunya sudah berumah tangga gitu, ya. Ya, tapi kondisi kehidupan mereka itu ya masih merintis lah ya, dan perlu support, perlu bantuan. Kita bersedekah pada mereka nggak apa-apa. Bahkan Imam Nawawi mengatakan gini, ajma'atil ummah ala anna sadaqah 'alal aqarib afdal minal ajanib wal ahadits fil mas'alah katsirah masyhurah. Ulama sepakat bahwa sedekah pada sanak kerabat itu lebih utama daripada sedekah pada orang lain. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal ini sangat banyak dan masyhur. Ini yang keenam. Yang ketujuh, bagi orang yang bersedekah, dia tetap mendapatkan pahala sedekah meskipun disalurkan pada orang yang tidak berhak. Jadi jangan, kalau tadi kan pada anak boleh, secara hukum boleh ya. Seorang istri mengeluarkan zakat pada suaminya secara hukum boleh. Jangankan itu, ketika kita mengeluarkan zakat pada yang salah, ini salah nih, salah orang ini, maka kita tetap mendapatkan pahalanya. Ada satu riwayat ini, riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bercerita, dulu ada seorang laki-laki yang berkata, aku akan memberikan sebuah sedekah. Setelah berkata demikian, ia pun pergi membawa sedekahnya. Namun ternyata sedekahnya itu jatuh di tangan seorang pencuri. Keesokan paginya, orang ramai membicarakan ada orang yang sedekah pada pencuri itu. Pria itu pun berkata lagi, ya Allah, hanya milik Engkaulah segala kebaikan, aku akan memberikan sebuah sedekah. Ia pun pergi membawa sedekahnya, namun ternyata sedekahnya itu jatuh ke tangan seorang wanita pezina. Keesokan paginya, orang-orang kembali ramai membicarakan, tadi malam ada orang yang bersedekah pada seorang pezina. Maka pria itu pun berkata lagi, ya Allah, segala kebaikan hanya milikmu, sedekahku jatuh pada pezina, tapi aku akan bersedekah lagi. Ia lantas pergi membawa sedekahnya, namun kali ini sedekahnya itu diterima oleh orang yang kaya. Ini salah sasaran semua ini ya. Yang pertama jatuh pada seorang pencuri, yang kedua jatuh pada wanita pezina, yang ketiga jatuh pada seorang yang kaya. Maka orang-orang pun ramai membicarakannya, ada orang kaya yang menerima sedekah. Pria tersebut berkata, ya Allah, segala puji hanya milikmu, sedekahku jatuh di tangan pencuri, pezina dan orang kaya. Kemudian ia bermimpi. Dalam mimpinya ada yang datang dan disampaikan kepadanya, adapun sedekahmu kepada pencuri, mudah-mudahan menjauhkan dirinya dari kebiasaan mencurinya. Kemudian sedekahmu pada pezina, mudah-mudahan menjauhkan dirinya dari kebiasaan zinanya. Sedangkan sedekahmu pada orang kaya, mudah-mudahan ia mau mengambil pelajaran, kemudian ia jadi mau menginfakkan sebagian yang diberikan Allah kepadanya. Asalkan itu nggak sengaja kita melakukan itu. Nah, kalau sengaja ya nggak boleh, ya Pak.
Tapi kalau kita sudah berhati-hati, kemudian ternyata jatuh pada tangan yang salah, maka sedekah kita tetap sah. Zakat yang kita keluarkan tetap sah. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, orang yang bersedekah, khususnya ayah, tidak boleh menarik sedekahnya lagi meskipun yang menerima adalah anaknya. Kalau sedekah nggak boleh. Tapi kalau hadiah boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada satu riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar yang keduanya menaikkan hadis ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu lirrajul ayyu'tiyal atiyya thumma yarkhi'a fiha illa alwalid fima yu'ti waladahu. Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, ya. Sudah bersedekah nih ke masjid, karpet kalah, digulung lagi karpetnya, enggak boleh, ya. Enggak boleh. Nah, kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang telah ia berikan pada anaknya. Nah, kalau sifatnya pemberian, ya hibah boleh. Misalnya gini. Bapak ibu ngasih motor nih ke anak, ya. Maksudnya ngasih motor itu biar anak itu ya kuliahnya lebih rajin gitu ya, lebih rajin, biar tepat waktu gitu Pak ya. Nah, biar lebih bersungguh-sungguh. Malah jadi banyak absen, banyak main, pulang jadi makin malam. Kemudian kita tarik kembali pemberian kita, maka itu boleh. Atau misalnya gini nih. Kita memberi hadiah pada satu anak tapi tidak pada anak yang lainnya, maka ini pun tidak boleh. Kan tidak boleh ya, misalnya kita ngasih ini pada satu anak sementara 3 anak yang lainnya itu nggak kita kasih, tidak boleh. Itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Nah jemaah sekalian, inilah 8 pelajaran dari hadis nomor 5 ya. Handoutnya saya ya ada di situ satu, ini juga boleh diambil lagi. Nanti ada digandakan, insyaallah kita bersua kembali di kesempatan berikutnya pada hadis. Oh, pekan depan sudah Ramadan ya. Ramadan jalan kan? Tetap ya kalau pagi ya. Kalau pagi enggak enggak libur ya kalau pagi. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita berdasarkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini saya lebih awal ya karena ini ada ponakan nikah ini. Ini kebagian dapat amanah untuk nerima pengantinnya. Jadi mohon maaf saya langsung pamit ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja, nanti mudah-mudahan saya sampaikan jawabannya via WhatsApp ya. Nanti jawabannya via WhatsApp insyaallah. Insyaallah malam Senin depan nantilah saya sampaikan ke pengurus. Kita akhiri dengan sama-sama baca tasbih, kifat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.